Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang if else ya, kondisi ya. If else dua kondisi nanti akan mempengaruhi dua kejadian, dua fungsi. Kita langsung saja mencoba ya. Misalnya kita akan membuat sebuah simbol ya. Katakanlah ini simbol merah. Kita jadikan movie clip, langsung aja kita kasih nama instance name merah ya. Kemudian kita akan membuat satu lagi tombol warna biru kecil saja seperti ini ya. Kemudian kita jadikan simbol ya. Ini kita beri nama instance name btn saja ya. Nah, kita akan mencoba berlogika di mana ada dua kondisi. Kita misalkan kondisi kotak merah ini adalah visible ya, kelihatan. Jadi ada dua kondisi, kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, kita akan mencoba membuat fungsi if dari dua kondisi tersebut ya. Ya, kita misalkan kita tambahi lagi. Misalkan jika kita akan mengklik tombol biru dalam kondisi merah, kondisi tertentu visible atau tidak visible, maka akan melakukan sesuatu ya. Kita akan mencoba membuat fungsi di tombol biru dulu ya. This tadi adalah btn ya. Kemudian kita add event listener. Kita klik ya. Kemudian kita definisikan fungsinya, namanya misalnya hilang gitu aja. Hilang ini adalah nama fungsi ya. Kemudian kita definisikan hilang itu sebagai fungsi. Hilang misalnya jika kondisi kotak merah tidak kelihatan, maka akan menampilkan sesuatu atau menjalankan fungsi sesuatu. Misalnya kita coba if ya. Ini adalah rumusnya. Jika kita definisikan, kita buat variabel root dulu ya. Sebab kalau dalam rumus this-nya berbeda ya. This sama dengan this ya. Kita pakai ini karena ini dalam rumus berada dalam ini. This merah itu yang tadi. Visible itu misalnya kelihatan, maka akan menampilkan sesuatu. Misalnya kita ambil contoh, akan memunculkan pop up alert ya. Tulisannya wow misalnya. Nah, jadi kalau kondisi merahnya itu muncul, maka akan timbul pop up wow. Nah, kemudian kita definisikan fungsi kebalikannya. Kita cukup menuliskan else. Nah, kita fungsi lagi
kebalikannya true berarti kan kelihatan, tidak kelihatan, else berarti kita alert. Kita copy saja biar cepat ya. Satunya misalnya high. Nah, di sini bisa lihat jika kotak merah itu kelihatan, maka akan menampilkan pop-up wow, dan jika tidak maka adalah pop-up high. Dan kita bisa preview ya, kita kontrol, kita tes. Kita akan coba klik ya. Nah, di sini akan muncul wow, karena kondisinya kotak ini adalah kelihatan ya. Sekarang kita coba kotaknya kita hilangkan. Nah, di sini kita hilangkan merah tadi, visible false. Nah, jadi begitu di preview pertama kali nanti kotak merahnya akan hilang. Kita coba. Nah, ini kotaknya hilang. Sekarang kita klik tombol biru, maka akan muncul tulisan high karena kotaknya menghilang. Nah, jadi dua kondisi itu akan bisa kita custom, kita edit sesuai keinginan kita ya. Jadi tidak harus alert wow ini seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi apapun ya di sini ya. Nah, ini untuk yang dua kondisi. Nah, sekarang kita akan menggunakan kondisi yang lebih dari dua. Kondisi lebih dari dua itu tidak hanya ini dan itu, tapi ada beberapa kemungkinan. Nah, bagaimana caranya? Kita coba misalnya kita buat berotasi ya. Ini kita kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, ini akan kita coba buat berputar sudutnya. Kita akan menambahi tombol merah ini even ya. Ya, kita copy saja. Ini kita ganti merah. Misalnya rotasi ya. Kita definisikan fungsi rotasi. Function rotasi itu jika merah diklik, tombol merah diklik, movie clip merah diklik, nanti akan berputar sesuai sudut yang kita inginkan. Kita masukkan this merah, rotation, kita masukkan berapa ya, 10 misalnya. Nah, ini jadi kalau tombol atau movie clip merah itu diklik, nanti akan berputar 10 derajat. Kita cek dulu ya. Oh, belum dihilangkan. Kita hilangkan dulu ya. Ya, cukup seperti ini ya. Nah, kita coba ya. Ini setiap kali diklik akan berputar bertambah 10 derajat ya. Nah,
Nah, ini kita akan membuat beberapa kemungkinan. Misalnya kita akan nah, misalnya jika merah itu berotasi 10 derajat, maka akan melakukan sesuatu. Jika bertambah lagi 20 derajat, karena tadi ini adalah 10, jadi bertambah ya, 10, 20, 30 itu karena berputarnya 10 derajat, maka akan menampilkan sesuatu. Nah, rumusnya adalah kurang lebihnya seperti ini. Jika ya merah itu yang tadi rotation sama dengan 10, maka akan menampilkan sebuah pesan ya. Misalnya sudut 10. Kemudian ada kemungkinan lagi. Kita pakai else if ya. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan, lebih dari kemungkinan, maka kita cukup menambahkan if lagi ya. Else if. Ya. Else if-nya kita cukup copy dari sini bisa. Jika rotasinya kita rubah, karena tadi bertambah setiap 10, berarti ini 20. Maka akan menampilkan misalnya sudut 20. Kita copy saja dari sini. Diganti 20. Jika kita tambah lagi misalnya sudut 30, kita tambah lagi else if gitu. Kita cukup copy saja dari sini, atau mau diketik manual juga tidak apa-apa. Nah, 20, 30 ya. Kita sampai 4 saja ya. 40. Nah, di sini ada 4 kemungkinan yang akan kita jabarkan kondisinya ya. Kita coba tes. Nah, pada kondisi ini derajat 0 kita tidak ada fungsi if-nya. Jadi ketika diklik tidak ada apa-apa ya. Ketika kita rotasikan 10, maka jika tombolnya biru diklik, maka akan muncul sudut 10 ya. Jika kita klik lagi, ini berarti 10, 10, 20, kita klik tombol biru, maka akan muncul sudut 20. Begitu juga kita klik 30, akan muncul sudut 30. Klik keempat akan sudut 40, kita klik maka akan muncul sudut 40 ya. Jadi kita hanya menuliskan rumus sampai 4 ya, if-nya sampai 4, kondisinya sampai 4. Jadi hanya 4 kondisi itu yang akan terbaca oleh skripnya. Jadi kalau kita ini klik lagi, berarti ini sudut 50 di skripnya sudah nggak ada. Jadi kalau diklik ya tidak akan keluar apa-apa. Nah, jadi perbedaannya kalau if 2 kondisi cukup seperti tadi if dan else. Namun jika lebih dari 2 kondisi, maka kita bisa menambahkan if lagi. Jadi if ini, kemudian else if, ini kondisinya, dan ini actionnya, kemudian else if lagi kemungkinan berikutnya, ini kondisinya, ini if-nya, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan lagi misalnya else if rotationnya 50, 60 dan seterusnya sesuai kebutuhan kita dengan cukup menggunakan else if saja.
Ya, jadi mudah ya, tidak perlu rumit-rumit ya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa saya jabarkan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.